Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Yang sama kita muliakan guru kita, orang tua kita, syekhuna wa murabbuna al-ustaz al-fadil Abun, dan seluruh keluarga kita doakan senantiasa Allah memberikan kesehatan. Amin. Dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah angkat segala bala dan musibah, dan Allah berikan kebaikan, segala macam kebaikan kepada mereka semua. Amin ya rabbal alamin. Bersama kita muliakan seluruh para asatidz, wabil khusus pimpinan-pimpinan pondok pesantren, dan yang teristimewa para habaib dzurriyyah baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yang kita hari ini hadir di majelis merayakan datuk mereka, kakek mereka, baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Saudara, sudah begitu banyak yang disampaikan oleh guru-guru kita. Kemuliaan orang yang duduk semisal semacam ini, kemuliaan bersama orang-orang salihin, nasihat-nasihat. Kalau satu saja nasihat mereka kita ambil, sudah cukup kita pulang dari tempat ini membawa kemuliaan yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kita akan mendapatkan kemuliaan semua itu. Saudaraku yang dimuliakan Allah, majelis semisal ini Allah menyatakan dalam satu hadis qudsi, wajabat mahabbati min mutahabbina fiyya wal mutajalisina fiyya wal mutazawirina fiyya. Wajib, kata Allah, Allah akan memberikan kasih sayang kepada mereka-mereka yang saling bercinta, yang saling mencintai, yang saling merindukan karena Allah. Wajib, kata Allah, Allah akan memberikan kasih sayang kepada mereka-mereka yang duduk mereka dalam satu majelis, duduk mereka pun karena Allah. Dan wajib, kata Allah Subhanahu wa taala, Allah memberikan kasih sayang kepada mereka-mereka yang saling berkunjung satu dengan yang lain, yang saling berkunjung mereka pun karena Allah. Kita berharap duduk kita, pertemuan kita, saling ziarah berkunjung kita mendapatkan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, dan semua kita pulang tidak keluar dari majelis ini kecuali setiap kita, setiap hati kita, setiap diri kita, bahkan keluarga kita, guru-guru kita, semuanya pulang mendapatkan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Saudara, sampai Rasulullah menyebutkan, la yab'athanna Allahu aqwaman yaumal qiyamah fi wujuhin nur ala manabiril lu'lu'. Kelak di akhirat, kata Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, Allah akan bangkitkan beberapa kaum yang wajah mereka bercahaya. Laisu anbiya, bukan mereka nabi, wala syuhada, bukan pula mereka rasul, para orang-orang yang mati syahid. Akan tetapi mereka dibangga-banggakan, kata Rasulullah, di atas mimbar-mimbar, dibangga-banggakan penduduk-penduduk sorga, bukan nabi, bukan rasul, bukan orang-orang yang mati syahid. Para sahabat yang dengar kalimat ini dari Rasulullah pun terheran-heran, memberanikan diri bertanya kepada Rasulullah, Allahum lana na'rifuhum ya Rasulullah, bolehkah kami tahu siapa mereka-mereka yang wajah mereka bercahaya, didudukkan di atas mimbar-mimbar permata, bukan nabi, bukan rasul, bukan orang-orang yang mati syahid. Ketika itu Rasulullah bersabda, hum al-mutahabbuna fillah
min qabailin syatta wa min biladin syatta yajtami'una ala dzikrillah. Mereka-mereka yang mendapatkan kemuliaan besar, wajah-wajah mereka kata Rasulullah bercahaya. Mereka didudukkan di atas mimbar-mimbar permata. Jadi kecemburuan orang-orang penghuni sorga bukan nabi, bukan rasul, bukan orang-orang yang mati syahid. Mereka-mereka itu adalah orang-orang yang saling mencintai karena Allah. Mereka berkumpul dari tempat yang berbeda. Mereka berkumpul dari suku-suku yang tidak sama. Yajtami'una ala dzikrillah. Namun perkumpulan mereka itu kata Nabi semata-mata untuk ingat kepada Allah. Takbir. Jadi kita ingin mendapatkan kemuliaan besar ini saudara. Kita berharap apa yang dijanjikan Rasulullah SAW telah menggambarkan berita-berita kemuliaan semua ini. Kita berharap semua itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tadi begitu banyak nasihat yang disampaikan. Sudah 5 menit kurasa. Saudara, paling tidak pulang kita, siapapun kita dan apapun status sosial kita hari ini, pulang kita dari sini dengan membawa kebersihan hati. Kita pulang dengan akhlak yang kita bicarakan Rasulullah, yang kita bicarakan akhlak Rasulullah, yang kita bicarakan perjuangan Rasulullah, segala macam yang berkaitan dengan Nabi SAW kita bicarakan dari awal sampai akhir. Kita berharap segala apa yang kita bicarakan itu ada dalam diri kita masing-masing. Kita pulang dengan akhlak. Memang akhlak itu merupakan misi terbesar baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai Nabi sebutkan innama bu'ithu litammima makarimal akhlak. Aku diutus ke alam ini, Nabi sebutkan untuk menyempurnakan akhlak. Kita pulang dengan kebersihan hati, dengan kelapangan hati. Maka tugas terbesar dari kita adalah siapapun kita, tugas terbesar itu adalah membersihkan hati. Sampai satu hari Rasul menyatakan, Inna Allah la yanzuru ila ajsamikum wa ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum wa amalikum. Allah tidak memandang kepada fisikmu, jasadmu, rupamu, gaya hidupmu, tapi yang Allah pandang adalah hatimu dan amalmu. Maka perjuangan yang terbesar yang kita harapkan, mudah-mudahan kita raih semuanya. Kita pulang dengan kebersihan hati. Yang saling membenci, saling memaafkan. Yang terjadi pertengkaran, saling memaafkan, saling mencintai, saling merindukan, saling membanggakan, saling membesarkan. Kita tutup rapat-rapat segala aib dan keburukan kita, insya Allah. Karena memang saudara, orang kalau sudah bagus hatinya, kata agama disebutkan oleh Al-Imam Zain bin Ibrahim bin Sumi dalam kitab beliau Al-Man'ajus Sawi, man aslaha sariratahu aslahu ala niyata. Orang kalau sudah bagus hatinya, maka bagus seluruh sifat apa yang ada yang keluar dari jasadnya. Maka tugas kita baguskan hati, bersihkan hati. Ketika bagus hati kita, maka bicara jadi baik, yang ia dengar jadi baik, yang ia lihat jadi baik, yang ia jalan kepada yang baik-baik, yang ia sampaikan sesuatu yang baik, bahkan yang ia perjuangkan pun sesuatu yang baik. Kenapa? Karena buah dari kebaikan hati. Jadi kita kumpul walaupun segala macam model gaya hidup, prinsip hidup, cita-cita hidup, tapi jangan ada perbedaan di antara kita, karena kita semua sadar kita kembali kepada Allah. Tugas terbesar kita masing-masing, kita membersihkan hati kita masing-masing, insya Allah. Jadi kalau orang hatinya sudah bagus, insya Allah segala yang keluar dari dirinya pun yang bagus lah. Bahkan bukan hanya orang yang baik, kalau hatinya baik, segala apa yang keluar dari dirinya jadi baik. Bahkan dia mampu melakukan kebaikan kepada orang-orang yang baik. Tapi orang yang hatinya bagus bukan hanya mampu melakukan kebaikan kepada orang yang baik, bahkan dia mampu melakukan kebaikan kepada orang yang buat buruk kepada diri. Takbir. Jadi kalau orang hatinya sudah baik, Bapak Ibu, Bu, masih hidup? Alhamdulillah. Santri masih hidup? Jadi kalau orang hatinya baik, bukan hanya mampu melakukan kebaikan kepada orang yang baik, tapi dia mampu melakukan kebaikan kepada orang yang buat buruk kepada diri. Kalau orang buat baik kepada orang yang baik, nggak usah diajari, nggak usah pakai agama itu. Tapi orang yang hatinya baik,
mampu melakukan kebaikan kepada orang yang buat buruk kepada dirimu. Takbir! Satu hari memang Allah Isa alaihissalam dihina, dicaci, dimaki. Saya kira ini butuh kepada kita semua, wabil khusus kepada kita para asatid. Memang sifat kemuliaan ulama itu, asatid itu ada Allah berikan sebagaimana kemuliaan kepada para nabi. Dan ingat juga ujian juga diberikan sebagaimana Allah berikan ujian kepada para nabi dan rasul. Satu hari Nabi Allah Isa alaihissalam dihina orang, dicaci, dimaki, difitnah. Kata murid beliau, Tuhan balas, Anda Nabi balas, Anda dicaci, dimaki. Ketika itu Nabi Isa alaihissalam mengatakan, ketika kau suruh aku membalas keburukan dengan keburukan, kulihat hatiku, kata Nabi Allah Isa alaihissalam. Tidak kau temukan di sana keburukan, bagaimana aku melakukan keburukan yang itu tidak ada dalam hatiku. Kata beliau, Nabi Allah Isa alaihissalam, kullu yunfiqu ma inda, setiap orang akan memberikan apa yang ada pada dirinya. Ketika dia mampu melakukan sesuatu yang buruk, karena memang asalnya dalam hatinya itu ada keburukan. Sehingga kata para ulama, ketika kau menuangkan ceret yang keluar dari mulut ceret itu adalah susu, bisa kau pastikan dalam ceret itu adalah susu. Ketika kau tuang dari mulut ceret yang keluar dari mulut ceret itu adalah madu, bisa kau pastikan dalam ceret itu adalah madu. Ibu mau madu, Bu? Mau? Gak mau? Manis madu itu, Bu? Gak mau ya? Racun sama madu mau mana? Ada yang mau. Ketika kau tuang dari mulut ceret, yang keluar dari mulut ceret adalah air yang putih bersih. Kata ulama bisa dipastikan dalam ceret itu adalah air yang putih bersih. Begitulah konsep hidup ini. Apa yang kau bicarakan dari yang buruk, itu sebenarnya fotokopi dari keburukan hatimu. Apa perbuatanmu yang buruk-buruk, itu sesungguhnya fotokopi dari keburukan hatimu. Satu hari Al-Imam Asy-Syafi'i, Imam Syafi'i, Imamul A'zam, Imam Mujtahid mutlak, yang bisa melahirkan hukum-hukum belum digali oleh Al-Imam Asy-Syafi'i. Satu hari belum dihina di mimbar-mimbar. Bahkan imam sekelas Imam Syafi'i dihina di mimbar-mimbar. Kita merasa nggak pernah dihina, dipuji aja kita di mimbar-mimbar, nggak pernah dihina. Dari tadi sejak pernah dipuji terus. Baguslah dipuji. Banyak ulama nggak pernah kita, jarang kita dengar dihina. Tapi Al-Imam Asy-Syafi'i yang luar biasa itu disebutkan dalam tarikh pernah dihina, bahkan penghinaan kepada Al-Imam Asy-Syafi'i sampai di mimbar-mimbar orang ceramah menghujat Al-Imam Asy-Syafi'i. Kata murid beliau, Imam, Anda dicaci, dimaki, difitnah, balas. Kata Imam Asy-Syafi'i, wa qala anna Allah dhu walad wa khairul anam kahana. Aku Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i dicaci, jangankan aku, Allah saja mereka caci. Apa yang mereka katakan pencacian kepada Allah? Zuwalan. Mereka katakan Allah punya anak, itu kan penghinaan kepada Allah. Lam yalid wa lam yulad, Allah tidak beranak dan tidak pernah diperanakan. Itu Nabi Muhammad yang maksum, yang terpelihara, terjaga, disebutkan dalam Jauharut Tahir, tak pernah melakukan yang haram, tak pernah melakukan yang makruh, tak pernah melakukan khilaful aulah di bawah makruh, di atas mubah. Bahkan yang halal pun yang mereka beliau pilih-pilih. Nabi Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mulia itu, yang suci, yang bersih. Inna fatahna laka fathan mubina liyaghfira laka ma taqaddama min dhanbi. Ya Muhammad, kalau kau sekiranya punya dosa dulu, sekarang bahkan yang akan datang, sudah diampunkan oleh Allah. Tapi itu Nabi pun dihina, dicaci, difitnah, dikatakan penipu, tukang bohong, tukang fitnah dan sebagainya. Apalagi aku, kata Al-Imam Asy-Syafi'i, Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Takbir! Jadi dihina biasa dari dulu. Ulama yang tikva itu yang dihina. Kalau ulama tak dihina, perlu dipertanyakan, berarti dia ngomongnya tak lurus selama hidupnya. Karena orang yang bicara lempang, benar, bersih, nggak akan pasti ada orang yang terluka. Disebutkan oleh Al-Imam Zaid bin Ibrahim bin Sa'id dalam Al-Manhajus Shawi, pesan Al-Imam Asy-Syafi'i. Kata Al-Imam Syafi'i, luruslah kau dalam bersikap. Hak, batil, batil. Kalau itu kau lakukan istiqamah karena Allah, kata Al-Imam Asy-Syafi'i, kelak akan datang satu orang yang cinta kepadamu. Tapi ingat, kata beliau, akan datang 10 orang yang membenci diri. Terus kau berada di dalam yang hak adalah hak, batil adalah batil,
kata Al-Imam Syafi'i, kelak dengan istiqomah itu akan datang 10 orang yang cinta kepadamu. Tapi ingat, kata Al-Imam Syafi'i, akan datang 100 orang yang membenci dirimu. Kau terus berada dalam yang hak, kau katakan hak adalah hak, batil adalah batil. Ketika itu akan datang 100 orang yang cinta kepadamu, kata Imam Syafi'i. Tapi ingat, akan datang 1000 orang yang membenci dirimu. Dan begitulah seterusnya, kata Imam Syafi'i. Kalau ketika itu kau pandang perhatian makhluk, ketika itu Allah terlepas tangan dari dirimu. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Jadi ini tugas berat kita ini. Kita sekarang kan ngomongnya seperti halilintar bisa, kan nggak tahu kita nanti akhirnya. Istiqomah nggak kita dalam perjuangan. Ayahanda sudah dibuktikan tadi, ditawarkan 2 miliar. Istiqomah. Kau nengok 2 miliar, pikir oh enak juga dibangun pesantren. Wah, 12 miliar. Coba, kita belum, merasa belum. Tapi kalau dapat tawaran uji istiqomah. Jadi orang kalau bersih hatinya, man aslaha sariratahu asra'allahu ala niyatah. Orang kalau bersih hatinya, segala apa yang keluar yang bersih-bersih, yang dia terima pun yang bersih-bersih, yang suci-suci. Sampai yang Imam Hasan, cucunya baginda Nabi Muhammad SAW, disebutkan satu hari ketika beliau dihina, dicaci, dimaki, difitnah, Imam Hasan disebutkan oleh murid-murid beliau, Tuhan balas tuh pencacian Anda zuriyah Rasulullah. Dan Imam Hasan mengatakan, bagaimana aku balas keburukan dengan keburukan itu tidak pernah diajarkan oleh ibuku Fatimah Zahra. Bagaimana aku balas keburukan dengan keburukan itu tidak pernah diajarkan oleh ayahku Ali bin Abi Thalib. Bagaimana aku membalas keburukan dengan keburukan itu tidak pernah diajarkan oleh kakekku Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita dalam berjuang berdakwah pasti ada pro dan kontra, tapi tugas kita, kata Al-Imam Syafi'i, sampai kiamat kau tidak akan pernah selamat dari pembicaraan, penghayatan, pencibiran manusia. Yang tugas kita adalah istiqomah, berjalan di jalan yang hak. Kau katakan hak itu hak, yang batil itu adalah batil. Takbir Allah. Jadi kita pulang dengan akhlak. Kita berharap Allah jadikan pertemuan-pertemuan yang mendapatkan kemuliaan kepada kita di dunia, dan juga insya Allah dengan pertemuan yang barokah ini dipandang oleh Allah menjadi pertemuan yang mulia di akhirat Allah. Kita hari ini berkumpul dengan orang-orang baik, dengan orang-orang yang giat baik, aktivitas-aktivitas baik, dalam majelis-majelis yang baik, segala kebaikan, dan terus kebaikan dikumpulkan oleh Allah bersama dengan kita. Kita berharap di akhirat Allah Subhanahu wa Ta'ala telah kumpulkan kita bersama makhluk yang terbaik. Amin ya rabbal alamin.